adik-adik, ada sukacita, joy, Sukacita, Kakak punya pantun nih. Jalan-jalan ke Tirgaraksa, singgah sebentar di Tangerang. Meskipun kita tak bisa bertatap muka, yang penting hati tetap senang. Mardalani Huhutaraya, ulang lupa tading IGKPS Maranata. Hansi pesonari adong corona, setotap marondosita hubani Tuhanta. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ada sukacita. Joy. Sukacita. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah ya adik-adik. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Adik-adik yang di rumah, boleh bangkit berdiri, mari kita angkat satu lagi pujian, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy home. When Jesus in the family, happy home. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Adik-adik, hari ini kita merayakan minggu ketiga Trinitas. Kita mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Marilah adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karuniamu. Engkau selalu menyertai kami sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami, oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Pastinya dong Kak. Sekarang kita ngapain lagi Bang? Kita akan angkat satu lagu pujian dengan judul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Bangkit berdiri adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa.
aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anjing Om Ucok lepas. Anjing Om Ucok lepas. Jangan percaya, Wan. Kita jangan keluar dulu. Iya, Bima pasti bohongin kita lagi. Ayo buruan kalian lari. Aku dikejar nih. Tolong, Bulan. Awan, tolong. Lan, kayaknya Bima dikejar anjing beneran deh. Iya, itu ada suara anjing Om Ucok. Ayo sana pergi anjing jelek. Aduh. Pus. Ayo sana pergi. Aduh. Tolong. Dasar anjing jelek. Ayo Bim, sini aku bantu. Tuh, itu akibatnya kalau suka berbohong. Kata mamaku, bohong itu tidak baik tahu. Iya, aku minta maaf deh. Aku udah kena akibatnya. Kalau kita sering berbohong, orang lain gak akan percaya lagi sama kita. Kata mamaku, berbohong itu dosa tahu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton videonya. Kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil? Apa? Iya, betul sekali. Kita tidak boleh berbohong. Sebab kalau kita suka berbohong, nanti tidak akan ada orang yang percaya lagi sama kita. Jadi kita harus ingat titah yang ke-9. Ayo kita ucapkan bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan dalam bahasa Simalungunnya, ulang hora manaksihon hata nasotongon marimbang hasoman jolma. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, kita akan sama-sama dengerin firman Tuhan. Kita bersatu dulu yuk di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, siapkan hati kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama belajar tentang jujur. J-U-J-U-R. Apa sih itu jujur itu? Nah, ini dia ada tokoh yang perlu kita sama-sama tahu. Siapa sih? Nah, siapa yang tahu tokoh ini? Tokoh ini adalah siapa? Pinocchio. Nah, betul. Tokoh ini Pinocchio. Siapa yang nggak tahu Pinocchio? Ayo. Coba tanya papa mamanya samping kiri kanannya. Pinocchio itu siapa? Boneka kayu yang berubah jadi manusia dan ternyata kalau dia berbohong, hidungnya panjang. Coba, siapa yang hidungnya panjang? Ayo. Jadi, gimana sih cerita Pinocchio itu? Nah, jika Pinocchio itu berbohong, ternyata hidungnya itu pasti akan panjang sedikit demi sedikit. Makin dia bohong, makin dia panjang. Ketika orang tuanya tanya sesuatu, dia bohong. Enggak. Itu bukan karena aku. Tapi ternyata diam-diam panjang lagi 2 cm, panjang lagi 2 cm, panjang lagi 2 cm. Adik-adik, ternyata dalam tokoh Alkitab ada juga loh yang suka dan pernah berbohong. Siapa hayo? Nah, ada kakak beradik nih. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Kain dan Habel? Apa? Iya, K-A-I-N, Kain. Dan saudaranya Habel, H-A-B-E-L. Gimana sih ceritanya Kain dan Habel? Jadi kakak beradik ini ketika dewasa, Kain itu profesinya seorang petani. Kalau Habel, dia itu kerjaannya adalah seorang, siapa lagi yang tahu? Habel itu seorang gembala. Ia mengembalakan domba-dombanya. Nah, suatu hari mereka berdua memberikan sebuah persembahan nih adik-adik. Persembahan kan duit ya bang ya? Iya duit, tapi mereka gak kasih duit buat Tuhan. Apa sih yang mereka kasih? Ternyata mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Siapa yang kalau dikasih persembahan atau durung-durung, tapi dimasukin di kantong, pergi ke warung, beli bonbon atau beli permen. Ayo siapa itu ayo. Nah, ternyata itulah yang dilakukan oleh Kain. Dan dia menjadi marah karena kenapa? Persembahannya dia ditolak oleh Tuhan. Sedangkan Habel yang mempersembahkan hasil ternaknya itu diterima oleh Tuhan. Nah, hati Kain pun jadi kesel. Dia penuh dengan benci. Dan akhirnya dia marah, iri hati, dan dia berbohong. Melihat dari jawaban Kain tersebut, Tuhan bertanya, di mana Habel berada? Dan akhirnya Kain pun menjawab, saya tidak tahu Tuhan. Padahal Kain sebenarnya tahu bahwa Habel itu telah dipukulnya. Nah, di sini Kain itu berbohong. Siapa yang adik-adik pernah berbohong? Aku nggak ngompol.
itu bukan aku, itu mungkin basah, aku habis dari kamar mandi. Adik-adik, gak perlu takut. Ngatakan yang jujur. Jangan takut kalau kita jujur. Mama dan papa pasti gak akan bantu kita untuk jadi anak yang lebih baik lagi. Nah, kita harus bilang sama papa mama, iya ma, pa, aku hilap, aku tadi ngompol. Maaf ya, ma, pa. Ingatlah, jujur itu hebat. 2 jempol. Abang akan menutup untuk firman hari ini dengan sebuah panggung boneka. Panggung boneka ini akan bercerita tentang kejujuran itu sangat manis. Kayak gimana sih? Selamat menikmati. Kisah anak jujur dan apel hijau. Kitty adalah anak gadis yang miskin. Ayahnya sudah lama meninggal. Kini dia tinggal berdua dengan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Suatu hari, Kitty berangkat ke sekolah. Kitty berjalan melewati sebuah toko buah. Di sana dia melihat setumpuk apel. Kemudian Kitty berkata di dalam hati, "Oh, segarnya apel-apel itu. Seandainya saja aku bisa membelinya untuk ibuku yang sedang sakit. Pasti ibu senang." Kitty berharap memiliki uang agar bisa membeli apel itu. Tapi apalah daya, dia tidak mempunyai uang. Dia tetap pergi ke sekolah seperti hari-hari biasa. Sepulang dari sekolah, Kitty menemukan sebuah benda. Benda apakah itu? Wah, ada dompet. Uangnya banyak sekali. Bagaimana teman-teman di rumah? Apa aku ambil aja ya duitnya? Bisa buat beli apel hijau. Tapi aku ingat pesan mamaku. Katanya kita tidak boleh mengambil duit yang bukan uang kita. Kita harus jujur. Akhirnya Kitty mengurungkan niatnya mengambil dompet itu, dan dia melihat ke sekeliling, dan tidak jauh darinya ada seorang bapak sedang berjalan, dan Kitty pun menghampiri bapak itu. Bapak, permisi Pak. Iya nak. Bapak, dompetnya hilang ya? Wah, iya nih. Dompet bapak sepertinya tidak ada nak. Pak, tadi saya menemukan dompet di jalan. Mungkin ini dompet bapak. Coba saya lihat dulu nak. Wah, betul nak. Itu dompet bapak. Ya udah Pak, udah ketemu kan? Aku pergi dulu ya. Nak, tunggu nak, tunggu. Kenapa Pak? Nak, ambillah ini nak. Kamu anak jujur. Terimalah pemberian bapak ini. Terima kasih ya nak. Wah, asik sekali. Terima kasih ya Pak. Asik. Iya nak, hati-hati ya nak. Akhirnya Kitty pun mengambil uang tersebut dan dia melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di toko, dalam perjalanan pulang tersebut, akhirnya Kitty berniat membeli apel untuk ibunya. Ketika dia sedang asik memilih apel, ternyata si penjaga toko memperhatikan Kitty dan dia berkata di dalam hatinya, Wah, kasihan sekali anak itu. Dia terlihat letih dan lesu.
kamu mau apel ini, Nak? Wah, benarkah untuk saya, Bu? Iya, ambil aja. Asik-asik. Terima kasih ya, Bu. Mama saya pasti senang. Dia sedang sakit di rumah. Makan apel hijau ini pasti dia senang. Sama-sama, Nak. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Makasih, Bu. Demikianlah akhirnya Kitty membawa apel tersebut dan uang pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, Kitty merasa senang dan dia menceritakan semua pengalamannya kepada ibunya. Mama, Kitty senang sekali loh hari ini. Wah, kenapa, Nak? Iya, tadi Kitty ketemu dompet di jalan. Uangnya banyak sekali. Kitty mau ambil tadi duitnya untuk membelikan apel hijau buat mama di rumah. Tapi Kitty ingat pesan mama supaya jangan ngambil duit yang bukan milik Kitty. Jadinya Kitty cari deh orang itu supaya bisa dikembalikan. Wah, kamu anak jujur. Kamu harus ingat pesan mama ya. Meskipun kita miskin, kamu harus tetap menjadi anak jujur. Kemudian Kitty bercerita pengalamannya di toko buah. Iya, Ma. Terus Kitty kan dapat duit dari orang yang ngasih duit ke Kitty. Nah, Kitty mau membelikan apel hijau buat mama. Ternyata penjualnya baik sekali. Kitty dikasih apel hijau gratis loh, Ma. Ini, Ma, apel hijau sama uangnya. Wah, terima kasih, Nak. Mama bangga sama kamu. Kejujuran selalu berbuah manis seperti apel ini. Demikianlah kisah Kitty, seorang gadis yang jujur. Terima kasih. Adik-adik, kita sama-sama respon firman Tuhan tentang kejujuran dengan angkat lagu pujian Aku senang jadi anak Tuhan. Kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Boleh sambil tepuk tangannya ya. Semua. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan gak boleh. Sekali lagi kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Lebih semangat ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak Tuhan yang tidak akan berbohong. Ajar kami ya Tuhan,
untuk selalu berkata jujur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Ayat hafalannya di Wahyu 3 ayat 16. Kita susun katanya sama-sama ya. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membuat kreativitas tentang firman Tuhan hari ini yang kakak beri lampu kejujuran. Nah, untuk alat dan bahannya, di sini kakak sudah menyiapkan 3 warna. Terus ada lem, alat tulis, gunting, dan kardus. Nah, pertama-tama kalian jiplak dengan menggunakan lem seperti ini dengan alat tulis. Setelah itu hasil jiplakan tadi kalian gunting dan ditempel sesuai dengan lampu lalu lintas seperti ini. Nah, di sini kakak pakai tumpukan kardus supaya warnanya itu naik. Nah, untuk lampu merah ini supaya kita tahu kalau misalkan kita mau berbuat tidak jujur. Contohnya kalau mau bohong, itu jadi kita harus kayak ini nggak baik. Kalau untuk lampu kuning itu buat mengingatkan kita supaya berhati-hati. Contohnya ketika adik-adik memecahkan gelas, terus mama nanya siapa yang mecahin gelas, adik-adik tuh bingung mau harus jujur apa harus bohong. Nah, kebingungan adik-adik di situ Tuhan lihat, berarti adik-adik harus berkata jujur. Kalau untuk yang lampu hijau, ini artinya lampu kejujuran. Jadi adik-adik harus berkata benar, segala sesuatu yang benar itu Tuhan sukai. Nah, jadi jujur itu baik loh adik-adik. Ini contoh lampu kejujuran, adik-adik bisa langsung buat di rumah, adik-adik foto dan kirim ke WhatsApp jemaat gereja masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, kita mau mengumpulkan persembahan kita ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari angkat kedua tangan kita dan katakan, Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Amin. Ayolah kawanku, bawa persembahanmu.
bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Eta hasomanku, boan magalanganmu. Eta hasomanku, eta hasomanku, boan magalanganmu. Mamalas tiumu, boan magalanganmu. 1, 2, 3 hari, 4, 5, 6 hari, 7, 8 sia hari, boan magalanganmu. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah dan mengumpulkan persembahan. Sekarang, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita dan juga untuk mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan Allah kami, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan dan kecukupan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kini kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk pengembangan kerajaan Tuhan. Berkati juga semua tangan yang memberikan agar selalu mendapatkan berkat-Mu. Mampukan setiap kami menjalani hidup di masa kini dan ke depannya. Kami berjalan di jalan Tuhan dan tuntunan Tuhan yang membawa kami, sehingga kami menang melawan segala dosa dunia, dan kami disucikan oleh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah ibadah kami dan persembahan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
seni